Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang indah, hari di mana kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita. Kita akan bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini hari yang khusus yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong supaya kami semuanya boleh konsen, boleh fokus dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kepada hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan jelas. Dan kami semua ditolong untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena kami yakin perjumpaan kami secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan akan mengubahkan hidup kami. Firman-Mu yang berkuasa disampaikan dan hidup kami diubahkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Masih melanjutkan kemuliaan dan keagungan Yesus Sang Anak Manusia. Masih dari Wahyu pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat 16. Bagian pertama sudah kita renungkan bersama-sama dari tanggal 30 Januari, dan hari ini adalah hari yang khusus juga di mana banyak orang merayakan ya hari kasih sayang besok. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita akan membaca bersama-sama dari Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai ayat 16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan di dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 sudah kita bahas 2 minggu sebelumnya. Dan hari ini kita akan fokus membahas ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Yohanes ada di Pulau Patmos ketika ia melihat penglihatan-penglihatan ini, dan Tuhan menyuruh Yohanes untuk menuliskan semua detil, semua penglihatan yang ia lihat, semua yang ia dengar harus ia tulis dan harus disalin untuk disebarkan kepada ke-7 gereja di Asia Kecil. Ke-7 gereja ini bukan hanya ditujukan kepada 7 gereja itu secara ansih, tetapi kepada gereja-gereja secara universal, termasuk kepada saudara dan kepada saya. 7 adalah angka sempurna, jadi 7 itu melambangkan 7 gereja itu melambangkan 7 yang sempurna, angka yang sempurna, sehingga melambangkan gereja yang universal. Berikutnya yang dilihat oleh Yohanes yang menghiburkan hatinya adalah ia melihat kaki sang anak manusia itu mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Tembaga yang membara selalu dihubungkan dengan penghukuman dan korban. Mezbah korban bakaran di pelataran Bait Allah itu terbuat dari tembaga. Mengapa dikatakan tembaga yang membara? Itu adalah lambang dari penghukuman. Sesuatu yang lewat dari api, perapian yang menyala-nyala.
Karena Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai korban sempurna, sehingga saudara dan saya bisa punya akses masuk kepada Bapa. Ia mencurahkan darahnya sendiri sebagai korban di hadapan Allah, supaya saudara dan saya bisa datang kepada Bapa. Tembaga itu juga merupakan barang metal yang kuat dan tahan lama. Ya. Tahan lama. Tembaga itu simbol stabilitas, simbol sesuatu yang permanen. Jadi kasihnya, kuasanya, kehendaknya, kekudusannya, firman-Nya, kemuliaannya, keagungannya tidak berubah sampai selama-lamanya. Ada lagu yang sangat indah yang kita bisa hafalkan ya, karena sudah lama sekali kita bisa menyanyikan lagu ini. Lagunya berjudul Tuhan Yesus Tidak Berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, memiliki Allah yang tidak pernah berubah membuat kita merasa aman. Berikutnya, Yohanes juga mendengar suara sang anak manusia bagaikan desau air bah. Air yang begitu keras suaranya. Ini melambangkan bahwa firman Yesus berkuasa mengubahkan hidup. Firman Tuhan Yesus berkuasa menghukum manusia yang berdosa. Firman Tuhan Yesus berkuasa membawa kita kepada Tuhan. Dan berikutnya, Yohanes melihat sang anak manusia memegang 7 bintang. Siapakah 7 bintang ini? 7 bintang ini adalah para pemimpin gereja, para gembala yang sedang menderita bersama-sama dengan jemaatnya pada waktu itu. Di bawah pemerintahan Domitianus, penganiayaan kepada umat Tuhan begitu luar biasa, begitu kejam sehingga sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Tidak tega rasanya menggambarkan ini. Kalau saudara melihat penderitaan para martir di abad mula-mula ini, sungguh dalam penderitaan mereka, tetapi mereka setia mengiring Tuhan. Penglihatan mengenai Tuhan Yesus memegang 7 bintang, 7 gembala jemaat yang mewakili gembala-gembala jemaat secara universal di seluruh dunia. Wahyu 1 ayat 20 menjelaskan, dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Malaikat di sini adalah simbol dari para pemimpin gereja. Malaikat berarti yang diutus oleh Allah. Hamba-hamba Tuhan yang memimpin gereja-gereja adalah orang-orang yang diutus oleh Allah. Di setiap zaman pasti ada penderitaan-penderitaan yang harus ditanggung oleh para pemimpin gereja. Kalau kita para pemimpin gereja mengingat akan firman Tuhan yang sudah kita pelajari ini, kita akan dihiburkan. Karena apa? Di tangan sang anak manusia itu, ia memegang ke-7 bintang itu. Hidup para pemimpin, para gembala ada di tangan sang anak manusia yang aman. Penderitaan kita ia tahu, ia mengerti, ia memahami. Dan ia akan memberikan kekuatan kepada kita tepat pada waktunya.
keputusasaan kita, kekecewaan kita, rasa dikhianati, rasa ditinggalkan, semua pernah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung ini. Ketika ia menjadi manusia, semua penghinaan, semua ketidakadilan, semua sengsara penderitaan yang harus kita tanggung sudah pernah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan ia memegang kita dengan teguh di dalam tangannya. Tidak ada satupun yang akan jatuh karena Tuhan Yesus yang memegang kita. Para gembala dan jemaat Tuhan, kita semua sangat aman di tangan Yesus. Tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya sampai kekekalan. Apapun itu, siapapun itu. Ini adalah janji Tuhan dalam firman-Nya di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Tertulis demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penderitaan juga tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita sangat aman di dalam tangannya. Ada sebuah lagu rohani African American spiritual song, itu lagu Afrika yang dinyanyikan juga di Amerika ya, berjudul He's Got the Whole World in His Hands. Jangankan kita umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipegang erat oleh Tuhan. Seluruh dunia, seluruh alam semesta ini ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang aman. Kita tidak akan goyah. Lagunya, He's got the whole world in His hands. He's got the whole wide world in His hands. He's got the whole world in His hands. He's got the whole world in His hands. Kita aman berada di dalam tangan Tuhan yang sangat kuat. Berikutnya, Yohanes juga melihat dari mulut sang anak manusia keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Ketika saya menyelidiki, pedang itu kan macam-macam ya jenisnya. Pedang itu yang seperti apa? Yang pendekkah, yang panjangkah? Ternyata yang ditulis di sana adalah rompaya. Rompaya itu pedang tajam yang bermata dua. Nah, pedang rompaya ini adalah pedang yang cukup lebar, panjang, dan berat. Itu dari Thracia, dari Yunani. Jadi hanya kesatria-kesatria yang ahli menggunakan pedang ini baru bisa menggunakan pedang ini dengan baik ya. Karena berat, lebar, tajam sekali. Kalau tidak hati-hati juga akan melukai dirinya sendiri karena kedua sisinya itu tajam. Jadi bisa menyerang musuh di sebelah sini, bisa menyerang musuh di sebelah sini. Sangat tajam. Apa maknanya? Maknanya adalah firman Tuhan itu berkuasa dalam melaksanakan kehendaknya, dalam menghukum orang berdosa. Yohanes sangat dihiburkan karena Kaisar Domitianus tidak akan langgeng tahtanya. Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyiksa, menganiaya umatnya. Pedang yang bermata dua ini juga adalah pedang rohnya. Teguran dan hukuman di satu sisi yang sangat tajam dan kuasa untuk mempertobatkan di sisi yang lainnya. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh multifungsi. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan firman-Nya. Sampaikan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Sampaikan firman-Nya dengan kasih. Jangan kita berkata, pokoknya aku udah ngomong loh ya. Gak tahu lagi kalau kamu udah mau tetap begitu ya terserah kamu. Ya itu kita menyampaikan kebenaran ya iya, tetapi tidak dengan kasih.
kita katakan, apa yang kamu lakukan selama ini membuat Tuhan berduka. Dan kamu perlu memikirkan apakah kamu sudah siap menanggung hukuman yang akan dijatuhkan kepadamu. Saya akan tetap berdoa bagi kamu. Kalau mungkin hari ini kamu belum siap untuk perubahan ini, tapi saya yakin Roh Kudus akan mempersiapkan kamu dan mempertobatkan kamu. Kiranya engkau tetap ingat akan firman Tuhan yang sudah disampaikan ini. Sampaikanlah kebenaran itu dengan kasih, dengan tidak ragu-ragu. Yohanes juga melihat wajah sang anak manusia bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Bagaikan matahari di tengah hari yang begitu kuat pancaran sinarnya. Ini adalah seperti wajah Kristus pada saat transfigurasi di atas gunung. Matius 17 ayat 2 dicatat, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Yakni ketiga muridnya ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di atas gunung inilah ketika transfigurasi Tuhan Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Sangat menyilaukan, ya, sangat menyilaukan. Tuhan Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya. Dan di dalam kekayaan rahmat-Nya, Tuhan Yesuslah sang matahari kebenaran yang terbit atas umat-Nya dengan penuh kehangatan, memberikan sukacita. Terang sinar matahari itu melambangkan sukacita dan penghiburan dan kekuatan dan keagungan. Bagaikan matahari yang terik itu adalah pancaran di waktu yang paling kuat. Pancaran sinar yang sangat-sangat kuat. Yang tidak akan bisa ditahan oleh apapun juga. Semua metafora ini yang sudah kita lihat dari ayat yang ke-12 sampai ke ayat yang 16. Untuk menyatakan kemuliaan dan keagungan Yesus, sang anak manusia. Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Kita patut meninggikan Dia. Kita patut memuliakan Dia. Allah kita yang maha besar. Allah kita yang maha mulia. Mari jemaat yang terkasih, kita akan bangkit berdiri. Kita akan agungkan Dia. Tuhan Yesus sang anak manusia yang mulia, yang agung, yang penuh dengan kehormatan. Dialah Yesus sang Raja Damai. Dialah yang maha tinggi. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang maha mulia. Yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami
bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bangga ya Tuhan memiliki Engkau sebagai Allah kami. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk bisa mengekspresikan betapa tingginya, betapa sucinya, betapa mulianya Engkau ya Tuhan. Engkaulah sang anak manusia yang telah menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan sampai dengan saat ini dan sampai selama-lamanya tetap beserta dengan umat-Mu. Firman-Mu adalah bagaikan pedang bermata dua yang berkuasa mengubahkan hidup kami sampai kedalaman hati kami, yang berkuasa menjatuhkan penghukuman bagi orang-orang yang melawan Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memberitakan firman-Mu, memberitakan siapa Engkau dengan kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.